Perkenalkan, nama saya Dibriono dari kelas 12 RPL 1 nomor absen 4. Di sini saya akan membawakan sejarah kereta api Indonesia. 1. Sejarah kereta api. 2. Pasca peralihan. 3. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah kereta api. Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai pada tanggal 17 Juni 1864 ketika pembangunan jalur kereta api Semarang Voorstenlanden atau Solo Yogyakarta, tepatnya di Desa Kemijen. Pembangunan ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Mr. L.I.J. Baron Slot van de Biel. Dalam pembangunannya, pemerintah Hindia Belanda bekerjasama dengan perusahaan swasta bernama Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NISM menggunakan lebar sepur 1435 mm. Sejarah kereta api. Pada tanggal 10 Agustus 1867, jalan kereta api pertama di Indonesia diresmikan dari Desa Kemijen, Semarang, Tanggung Grobogan sejauh 25 km. Daerah yang dilewati pertama ini adalah Alastuwo, Brumbung, dan Tlogotirto. Karena keberhasilan NISM dalam membangun jalur kereta pada 10 Februari 1870, jalur kereta api sampai di Solo atau Surakarta sejauh 110 km. Sementara itu, pemerintahan Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Staatspoorwegen atau SS pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya, Pasuruan, Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang Johanna-Stomstrand-Maatschappij atau SJS, lalu Semarang Cirebon-Stomtram-Maatschappij atau SJS, lalu Serajadul-Stomtram-Maatschappij atau SDS, lalu ada Oost-Java-Stomtram-Maatschappij atau OJS, lalu Pasuruan Stomtram-Maatschappij PSISM, lalu Kediri Stomtram-Maatschappij KSM, lalu ada Kediri Maatschappij KSM, lalu Probolinggo Stomtram-Maatschappij atau PBSM, lalu ada Mojokerto Stomtram-Maatschappij MSM, lalu Malang Stomtram-Maatschappij MS, lalu Madura Stomtram-Maatschappij atau MIDSM, lalu ada Delhi Spoorweg Maatschappij atau DSM. Pembangunan jalur kereta api di luar Jawa ada di Aceh pada tahun 1876, Sumatera Utara 1889, Sumatera Barat 1891, Sumatera Selatan 1914, Sulawesi 1922. Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhirnya tahun 1928 panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.809 km dan swasta sepanjang 3.000
375 km. Pasca peralihan pada tahun 1942, pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, proyek kereta api di Indonesia diambil alih oleh Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Shokyuku atau Dinas Kereta Api. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satunya pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketibaya dan Muara Pekanbaru. Pengangkutan hasil tambang batubara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk membangun kereta api di sana. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil-alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Pengambil-alihan kantor pusat kereta api Bandung pada tanggal 28 September 1945. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau DKA-RI. Ketika Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Staatspoorwegen atau Verenigd Spoorwegbedrijf SS atau VS, gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta kecuali DSM. Berdasarkan perjanjian Damai Konferensi Meja Bundar atau KMB Desember 1949, dilaksanakan pengambil-alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Itu pada tahun 1950, pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKA-RI dan SS atau VS menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA. Pada tanggal 25 Mei, DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada tahun 1971, pemerintahan mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Pada tahun 1991, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Pada tahun 1998, Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.